Sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Catherine Wilson digelar di Pengadilan Negeri Depok, Selasa 15 Desember 2020. Sidang yang beragendakan pemeriksaan terdakwa 1 dan 2 dihadiri kuasa hukum, sedangkan Catherine mengikuti sidang secara virtual. Dan di dalam sidang tersebut, benarkah artis yang kerap disapa Keket itu mengaku mengkonsumsi narkoba lantaran ingin menguruskan badan dan menambah stamina? Ini sampo untuk apa tadi? Untuk menguruskan badan ini. Nama stamina ya? Iya. Nah, sampai sekarang tuh masih tergantung nggak saudara? Sudah tidak, Bu. Sudah tidak. Agenda hari ini kita masuk ke pemeriksaan terdakwa. Seperti kita lihat tadi, sudah diperiksa terdakwa 1 atas nama Catherine dan terdakwa 2 atas nama Jumadi. Jumadi itu yang kerja di rumahnya sebagai security, bantu-bantu di rumah juga. Kalau secara pribadi sih kita nggak tahu ya, cuma menurut keterangan terdakwa tadi, dia untuk menguruskan badan, ditanya sama hakim juga untuk nambah stamina juga. Kalau yang saya tahu dari pihak keluarga sendiri, memang pihak keluarga juga sering mengatakan bahwa Catherine ini rajin olahraga. Walaupun tidak ada job, walaupun tidak sudah jadi, maksudnya udah nggak terlalu sering di catwalk atau apa gitu, keluarga memang mengatakan bahwa memang Catherine ini rajin olahraga, sering di tempat-tempat gym lah. Maksudnya ada beberapa tempat gym yang memang sering dikunjungin sama pihak Mbak Catherine. Dia sering lakukan aktivitas nge-gym juga, maksudnya menjaga stamina dia juga. Porsi badan dia juga harus tetap dijaga, dikontrol gitu ya. Aset dia kan badannya dia gitu. Sejak ditahan di Rutan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Catherine Wilson kabarnya sempat mengutarakan keluhan tentang berat badannya yang naik drastis. Hal itu disebabkan karena kurangnya aktivitas selama di dalam penjara selama masa pandemi ini. Kalau soal keluhan sih karena ya dia mungkin ngerasa nggak ada aktivitas, karena kan juga pandemi, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia juga lebih sering ngobrol doang sama orang, jadi sering cuman kayak makan, tidur, jadi dia juga ada keluhan bahwa dia berat badannya juga naik. Waktu itu kan juga ada sempat saya bilang juga kan, dia mengeluh dengan berat badan dia juga naik gitu. Tapi kalau secara prosedurnya sih dia nggak ada, cuman dia memang minta tolong ke kita untuk menjalani ini supaya dengan sebaik-baiknya bisa menjalani ini lebih baik gitu. Jadi putusannya juga bagus gitu. Waktu itu sih terakhir dia cuma bilang 10 kilo ya. Dari berat badan berapa? Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak pernah nanya detailnya. Kalau kemarin itu pas kita tanya-tanya sih iya. Dia pakai belakangan ini karena dia memang satu aktivitas kurang, kedua dia juga terlanjur mungkin karena PSBB apa segala macam agak lebih besar daripada sebelumnya. Jadi dia mengkonsumsi itu untuk membantu juga untuk lebih cepat penurunannya mungkin seperti itu. Tapi kalau secara ininya ya lebih baik sih tanyakan langsung dengan pihak yang ininya sih, Catherine-nya gitu. Kalau masalah ngurusin badan untuk apa sih namanya, maksudnya tuntutan kerjaan atau enggak kita nggak tahu. Tapi terkait dengan yang namanya dia, maksudnya dia kan bekerja di dunia entertain ya, kita nggak tahu ya, mungkin memang dia ada project-project yang lain yang harus diinin ya, kita juga nggak tahu. Mungkin memang sebagai namanya artis ya kan, atau enggak orang yang bekerja di bidang entertainment kan pasti tetap yang namanya penampilan itu kan utama gitu, yang dinilai itu kan dari fisik, dari bentuk badan gitu. Mungkin juga karena kondisi dia juga jarang aktivitas apa segala macam ya, kita nggak tahu juga masalah kerjaan. Cuman kan kalau secara ininya pasti tetap ada keinginan untuk tetap menjaga porsi badannya lah ya, seperti itu gitu. Apalagi kita tahu Mbak Catherine ini kan dulunya supermodel gitu, jadi ya pasti ada keinginan untuk kembali lagi seperti dulu. Sebelum kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Depok, Catherine Wilson sempat menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Bayangkara, Lemdiklat Ciputat pasca dirinya ditangkap pada 17 Juli 2020. Selain itu, artis berparas cantik ini pun telah merasakan dinginnya penjara sejak bulan Juli 2020 lalu.
Menurut kuasa hukum, Catherine Wilson sempat mengalami sakau di masa awal menjalani rehabilitasi. Meskipun demikian, kondisi Catherine sekarang menunjukkan progres yang baik. Kalau itu mungkin pas zamannya dia masih ditaruh di lem diklat ya, adalah pasti dia ada kayak perubahan emosi. Kalau itu lebih ke arah perubahan emosi ya, yang namanya ini kan zat adiktif itu kan macam-macam ya. Nah dia lebih ke arah emosinya berubah-berubah, yang namanya dia tiba-tiba bisa marah-marah, bisa ini gitu. Tapi kalau selama ini sih yang perubahan emosi ya cuman itu doang. Cuman di seminggu awal ya, kayaknya dia begitu ya. Di seminggu awal pertama dia masuk sih, ya kayak begitu. Ada lah dia, mungkin juga dia shock juga, satu mungkin juga nggak ketemu keluarga. Ya karantina yang kayak waktu di tempat sekarang, sebelumnya juga dijalanin gitu. Jadi dia sempet yang nggak ketemu keluarga, nggak apa ya, dia sempet shock juga, terus yang emosinya nggak stabil ya. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Doain aja lah. Doain aja lah, kalau itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu secara pribadi, doain biar dia, tadi juga itu kan udah dibilang juga dia menyesal, tidak akan mengulang, ya doain aja lah, terbaik. Kalau kunjungan ya gitu cuma sekedar memberikan apa yang memang jadi keperluannya. Terus kalau misalnya memang itu kan fasilitas ada video call, paling cuma sekedar video call aja sih. Kalau misalnya kita ketemu fisik langsung sih nggak pernah. Tapi alhamdulillah sih kalau secara video call apa segala macam sehat sih. Ya dia mohon doanya doang, terus dia minta dukungannya supaya dia bisa jalanin masalah ini lebih cepat selesai dan memang bisa cepat bisa kembali lagi sama keluarga, balik lagi mungkin ke dunia infotainment saya juga kurang tahu. Cuman dia sih ada harapan untuk balik lagi sih seperti itu.